Tutorial teknik mencari dan menulis berita. Topik ketiga dari 40 topik. Jurnalisme di Indonesia. Sejarah persuratkabaran di Indonesia juga bisa dirunut ke abad 17, yaitu pada masa Hindia Belanda. Pada waktu itu, berita-berita dari Eropa yang sampai Batavia disusun oleh kantor Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon dan bentuk tulisan tangan dan selanjutnya dikirim, antara lain, ke Ambon. Berita ini bertajuk Memori de Nouvelles, sekitar tahun 1615. Baru pada tanggal 7 Agustus tahun 1744 terbit koran pertama bersama Batavia se Nouvelles. Ini adalah koran resmi pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Pada tahun 1776, di Batavia terbit surat kabar Vendu News yang berita utamanya mengenai pelelangan. Ketika Inggris berhasil mencaplok Hindia Timur pada 1811, terbit koran berbahasa Inggris Java Government Gazette, awal 1812. 2 tahun kemudian, Belanda berkuasa lagi dan meneruskan koran lamanya. Namun, namanya diubah menjadi Batavia se Courant. Pada 1829, koran ini berganti nama lagi menjadi Javasche Courant yang terbit 3 kali seminggu. Koran ini memuat pengumuman-pengumuman resmi, peraturan-peraturan, dan keputusan pemerintah. Pada kurun yang sama, terbit pula sejumlah surat kabar di berbagai kota di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Satu di antaranya adalah surat kabar yang dikenal memiliki semangat kritis terhadap keputusan politik Belanda, De Locomotive. Surat kabar ini terbit di Semarang pada 1851 dan memiliki pengaruh cukup besar, khususnya bagi pembaruan politik kolonial, politik etik. Salah seorang wartawannya ialah Ernest Douwes Dekker alias Dr. Danudirja Setiabudi yang menjadi tokoh penggerak kebangkitan nasional Indonesia. Kakek Ernest adalah Jan Douwes Dekker yang tak lain saudara kandung Eduard Douwes Dekker, sastrawan Belanda yang ternama. Eduard menulis novel Max Havelaar, 1860, dengan nama samaran Multatuli yang artinya, banyak yang aku sudah derita. Karya Multatuli ini menjadi salah satu bacaan penting bagi kaum pergerakan nasional. Pada masa itu, surat kabar yang terbit masih dikelola oleh Belanda dan berbahasa Belanda serta dikonsumsi orang-orang Belanda dan sebagian kecil pribumi kalangan ningrat. Untuk mengimbangi koran berbahasa Belanda, pada paruh kedua abad ke-19 muncul koran-koran berbahasa Melayu dan Jawa. Misalnya, Bintang Timur, Surabaya, 1850, Bro Martani, Surakarta, 1855, Biang Lala, Batavia, 1867, dan Pemberita Betawi, Batavia, 1874. Koran pertama yang dianggap sebagai pelopor pers nasional adalah Medan Priayi yang terbit di Bandung pada 1907, setahun sebelum lahirnya Budi Utomo. Pencetusnya ialah Tirto Adi Surjo, tahun 1880 sampai tahun 1918, pengusaha pertama Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. Adi Surjo atau R.M. Jokomono dikenal pula sebagai wartawan Indonesia yang pertama kali menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum. Pada 1907, Medan Priayi muncul sebagai koran mingguan dan baru pada tahun 1910 berkembang menjadi koran harian. Sayang, koran ini hanya mampu bertahan selama 5 tahun. Pada masa jayanya, koran ini mencapai oplah 2000 eksemplar, oplah yang cukup besar saat itu. Penerbitan pers Indonesia makin berkembang di berbagai kota, terutama setelah tahun 1920. Perkembangan ini juga melahirkan pers Islam dan koran berbahasa Cina dan Arab. Pada dasarnya, pers telah menjadi alat perjuangan. Muhammad Hatta, selain menulis di Daulat Rajat yang terbit di Jakarta, juga tercatat sebagai pemimpin redaksi harian Utusan Indonesia yang terbit di Yogyakarta tahun 1932, menggantikan Utusan Hindia. Sementara itu, Ir Soekarno pada masa itu banyak menulis dan terlibat dalam penerbitan Fikiran Rajat di Bandung. Dalam suasana penuh gelora semangat pergerakan nasional ke arah kemerdekaan, Adam Malik bersama Sumanang, A.M. Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna mendirikan kantor berita antara pada tanggal 13 Desember tahun 1937. Pada zaman pendudukan Jepang, pemerintah melarang penerbitan koran-koran. Akan tetapi, pada akhirnya ada 5 media yang mendapat izin terbit, Asia Raja, Cahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kantor berita antara dikendalikan pemerintah kolonial dan diubah namanya menjadi Domei. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dikumandangkan, para pemuda menggunakan fasilitas di kantor berita Domei untuk menyebarluaskan berita. Domei atau antara menjadi tulang punggung menyiarkan kabar tersebut. Hal ini adalah wujud kecintaan dan baktinya yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Tahun 1962, antara
resmi menjadi lembaga kantor berita nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia, RRI, sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games 4, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah, Televisi Republik Indonesia, TVRI, muncul dengan teknologi layar hitam putih dan baru bersiaran di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, jurnalisme memasuki perguruan tinggi, sebagian besar masih menyebut publisistik. Selanjutnya, pada masa revolusi, pers Indonesia terjebak pada pers partisan. Pers dengan sadar memilih sebagai juru bicara sekaligus berperilaku seperti partai politik yang disukai dan didukungnya. Pada masa Soekarno, terjadi pemberedelan media, seperti Pedoman, Indonesia Raya, dan Panji Masyarakat. Setelah peristiwa G30S, pers Indonesia lebih berorientasi pada bidang ekonomi ketimbang politik. Sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah setelah tahun 1969 memberi ruang besar dan kuat bagi pasar internasional. Timbul persaingan produk, promosi, dan periklanan. Bisnis iklan berkembang dan mimbar promosi lewat iklan tumbuh pesat bagi surat kabar. Terjadi semacam kesulitan memilih atau memberi batas, apakah pers sebagai bisnis atau sebagai saluran idealisme. Beberapa pers mampu menyeimbangkannya hingga keuntungan finansial dapat diperoleh dan idealismenya tetap dipegang teguh. Pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, terjadi beberapa kali pemberedelan media massa. Meletusnya demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan pada tanggal 15 Januari tahun 1974, yang dikenal dengan peristiwa Malari 1974, membuat Soeharto marah. Puncaknya, pada tanggal 24 Januari tahun 1974, sejumlah media yang dianggap memicu malari ditutup, seperti Pedoman, Indonesia Raya, Harian Kami, dan Abadi. Pemberedelan berikutnya terjadi pada 1982. Ketika itu majalah Tempo diberedel akibat mengulas kampanye Golkar yang rusuh, tetapi tak lama kemudian diizinkan terbit kembali. Pada tanggal 21 Juni tahun 1994, Tempo kembali diberedel, atau istilah formalnya, izinnya dibatalkan bersama saudara tirinya majalah editor dan tabloid politik yang sedang berkembang. Detik, catatan, Detik ini, tak ada hubungannya dengan Detik.com. Ketiga media ini diberedel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Betapa kuat sensor kekuasaan pada waktu itu. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI. Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Mega Mendung, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. Saat itu, pers harus memiliki izin terbit, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, SIUPP, yang dikeluarkan oleh pemerintah, Departemen Penerangan, setelah mendapat rekomendasi dari PWI dan Serikat Penerbit Surat Kabar, SPS. Tanpa rekomendasi keduanya, badan usaha yang mengajukan izin tidak akan mendapat izin. Baik PWI maupun SPS merupakan organisasi satu-satunya di bidang masing-masing. Dewan Pers dipimpin oleh Menteri Penerangan dan sekretarisnya ialah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, PPG, yaitu Direktorat Jenderal yang mengurusi pers. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi ketika B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Reformasi 1998 telah membawa perubahan besar di segala bidang, terutama perubahan politik. Pers juga mengalami euforia, kebebasan pers mengalami perubahan drastis. Banyak media muncul dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Untuk menerbitkan koran atau majalah, tidak perlu SIUPP atau izin apapun. Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Sebagai pengawas kehidupan pers, ada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Itulah materi topik ketiga tutorial teknik mencari dan menulis berita. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.